Oh, oke. Maaf. Baiklah teman-teman, itu tadi cuplikan dari sebuah konten Instagram yang kira-kira isinya adalah himbauan untuk jangan sembarang terhubung ke WiFi bandara kalau tidak ingin terjadi seperti yang kalau di video itu diperlihatkan bahwa yang terjadi adalah ponsel kita mendapatkan notifikasi kalau ada yang narik uang atau membelanjakan uang kita atau semacamnya ya. Atau dengan kata lain, data kartu ATM kita dicuri gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan apa hubungannya dengan WiFi bandara? Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ada banyak serangan yang bisa dilakukan melalui jaringan WiFi publik. Dalam hal ini seperti di WiFi di bandara atau semacamnya ya. Nah, kalau di video itu mungkin ada kemungkinan korban tersebut telah mengalami apa yang disebut dengan nama mid-aim atau man in the middle attack. Serangan ini sendiri terjadi karena ada peretas atau pihak-pihak jahat yang menguping lalu lintas data yang terjadi di WiFi tersebut, data masuk, data keluar. Dalam hal ini jaringan WiFi bandara. Namun biasanya teman-teman ya, eh, protokol jaringan modern yang sering dipakai itu adalah protokol HTTPS yang sudah dilengkapi dengan SSL atau secure layer gitu. Jadi, kalaupun ada yang menguping atau ada yang mengintip lalu lintas data yang masuk atau yang keluar, itu biasanya datanya sudah terenkripsi gitu. Jadi, kalaupun peretas bisa melihat data tersebut, yang dilihatnya bukan data aktual, tapi data yang sudah terenkrip, terkode gitu. Jadi yang terlihat itu bukan yang asli. Itu serangan pertama. Serangan kedua adalah DNS spoofing. Nah, DNS spoofing ini juga serangan yang melibatkan jaringan WiFi. Dalam hal ini WiFi publik, teman-teman ya. Nah, DNS spoofing ini kira-kira seperti ini. Ketika ada peretas yang mengspoof sebuah jaringan internet atau jaringan WiFi, dan target spoofing ini adalah IP milik perangkat kita, maka ketika kita membuka suatu website, yang terbuka bukan website yang asli seperti itu teman-teman, tapi yang dibuka adalah website kalau bahasa umumnya itu adalah website phishing, di mana website ini sendiri sudah di set up atau sudah dipasang oleh peretas untuk menjebak target gitu. Nah, serangan seperti ini adalah serangan yang meskipun bisa diatasi ya, bisa ditanggulangi, namun ada juga beberapa korban yang kadang secara tidak sengaja terjebak ke dalam website phishing hasil DNS spoofing itu teman-teman. Nah, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa DNS spoofing ini adalah serangan yang lumayan berbahaya daripada man in the middle attack itu teman-teman. Oke, pada konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melancarkan serangan DNS spoofing itu teman-teman. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana eksekusinya? Langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, pada praktek kali ini kita akan membutuhkan beberapa alat dan bahan. Alat yang kita perlukan pertama tentu adalah satu unit laptop atau komputer, dan yang kedua adalah sebuah network adapter seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Namun network adapter ini bersifat opsional teman-teman. Jika seandainya teman-teman menginstal Kali Linux atau Red Hat atau semacamnya ya, jika teman-teman menginstalnya pada main OS atau sistem operasi utama, maka mungkin teman-teman tidak membutuhkan ini. Tapi kalau teman-teman menginstal Kali Linux atau Linux Red Hat atau semacamnya pada virtual machine atau virtual box, maka mungkin teman-teman akan membutuhkan LAN card itu atau WiFi adapter tadi. Fungsinya agar virtual machine kita tidak menggunakan jaringan NAT dari main OS, tapi agar virtual machine kita bisa langsung terhubung pada jaringan luar. Oke, itu tadi alat-alat yang kita butuhkan. Jika tadi kita sudah membicarakan masalah alat yang akan kita pakai, maka kali ini kita akan masuk ke bahan-bahannya, teman-teman.
termasuk software apa yang kita gunakan. Oke, di sini teman-teman bisa memakai VMware Workstation atau Oracle VM VirtualBox. Atau jika teman-teman menggunakan Kali Linux sebagai OS utama pada laptop atau PC teman-teman, maka langkah ini boleh teman-teman lewati. Tapi jika teman-teman memakai virtual machine, salah satu dari keduanya ini ya, maka teman-teman bisa langsung buka. Oh ya, pastikan virtual machine dengan OS Kali Linux sudah terinstall di VM milik teman-teman. Dan jika teman-teman memakai virtual machine, pastikan network adapter atau LAN card teman-teman sudah terpasang gitu. Mari kita power on kan. Oke, ini dia. Lama betul ya teman-teman ya. Banyak kali ini prosesnya. Grup GNU grup. Sembari menunggu VM kita terpower on, mari kita jelaskan sedikit apa itu DNS spoofing atau DNS poisoning gitu. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau pada cara kerja internet pada umumnya, ketika teman-teman membuka suatu link, misalkan ini PC teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuka suatu link, kita misalkan google.com. Nah, ini dia. Maka tentu teman-teman akan menuju ke si Google ini ya, teman-teman. Menuju ke si Google ini. Namun, lain halnya jika seandainya jaringan yang teman-teman pakai sudah terkompromisi dengan DNS poisoning atau DNS spoofing ini. Jika seandainya jaringan teman-teman sudah terkompromisi, yang terjadi bisa jadi seperti ini. Ini kita misalkan sebagai perangkat milik teman-teman. Ketika teman-teman buka ini, buka Google, namun karena perangkat Wi-Fi yang teman-teman pakai sudah terinfeksi dengan DNS spoofing ini, maka yang terjadi adalah teman-teman bukannya sampai ke google.com, tapi malah nyasar ke sini. Fake Google Page gitu. Ini dikarenakan ketika teman-teman mengakses suatu website dan teman-teman menggunakan Wi-Fi, maka tentu ponsel atau perangkat teman-teman ini akan melewati jaringan Wi-Fi terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, di Wi-Fi ini dia akan mengecek DNS atau domain name system yang sesuai dengan alamat yang teman-teman akses ini gitu. Jika teman-teman buka Google, maka tentu dia mengarah ke Google. Namun kalau seandainya jaringan ini sudah terinfeksi DNS spoofing, maka yang terjadi adalah DNS yang dipakai malah DNS palsu. Sehingga web yang dibuka pun juga web fake page itu atau halaman palsu gitu. Nah, biasanya di fake page ini atau halaman palsu ini ya, bukan lagu Ayu Ting Ting ya teman-teman ya. Ini halaman palsu maksudnya halaman web gitu. Jadi jangan disalahpahamkan. Oke, di halaman palsu ini, disinilah si penyerang atau peretas memasang halaman yang biasa kita sebut sebagai halaman phishing gitu. Dimana di situ mungkin terdapat sebuah form login, tapi formnya berisi data-data atau form palsu gitu. Dimana kalau teman-teman memasukkan username atau password milik teman-teman, misalnya username atau password dari si Google ini, dan ketika teman-teman klik login atau masuk, yang terjadi adalah data tadi bukannya sampai ke Google ini teman-teman, tapi data tersebut malah sampai ke mungkin link palsu milik si peretas ini, sehingga peretas tadi bisa melihat apa aja nih yang teman-teman inputkan gitu, apa password yang teman-teman pakai, apa username yang teman-teman gunakan, malah masuk ke sana gitu. Nah, inilah bahaya dari DNS spoofing ini gitu. Agar kita bisa mencegah dengan efektif, tentu kita harus tahu prakteknya kayak gimana gitu. Bagaimana prakteknya? Oke, kita kembali lagi ke VM. Oke, sudah terpower on teman-teman. Mari kita login dulu. Ini udah masuk ya teman-teman, namun kita cek di sini.
Ethernet network masih mati gitu ya. Itu karena VM kita masih belum membaca network adapter milik kita gitu. Oke, kita konekkan dulu. Oke, dan oke. Mari kita lihat. Nah, langsung ini available network. Oke. Jadi kita sudah terhubung ke jaringan WiFi nih teman-teman ya. Nah, silakan kita buka Magic Tool yang biasa dipakai oleh para peretas itu. Apalagi kalau bukan terminal gitu. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke terminal, teman-teman cek dulu nih, apakah teman-teman sudah punya ini atau belum. Tapi jika teman-teman belum memiliki BetterCap, maka teman-teman install dulu dengan komen install BetterCap. Oke, untuk saya prosesnya pendek karena memang sudah terinstall teman-teman ya. Jika sudah terinstall, maka mari kita langsung go aja. Cara untuk menjalankan BetterCap adalah dengan mengetikkan BetterCap ini teman-teman. Kita klik. Ini dia, berarti kita sudah masuk ke interface atau antarmuka milik BetterCap. Mari kita ketik help untuk bantuan. Event stream running, ya cuma itu doang yang running teman-teman ya. Net show. Fungsi net show ini adalah untuk melihat berapa saja jaringan yang terhubung pada WiFi. Lah kok 2? Ya karena kita belum mengaktifkan yang namanya ini. Oke, kita ketikkan dulu ya. Kalau perasaan netprobe deh, itu komen yang tepat. Oke, netprobe. Kita lihat dulu apa saja yang bisa kita lakukan dengan netprobe ini, teman-teman. Ada on, ada off, ada netprobe MDNS, NBNS, bla 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 dan bla bla bla. Tapi yang akan kita pakai, teman-teman ya, adalah ini. Fungsinya adalah agar si BetterCap ini memprobing gitu atau mengintip siapa saja yang terhubung dengan jaringan yang kita pakai saat ini. Langsung saja kita hidupkan, teman-teman. On, probing. Nah, ini dia melihat siapa saja yang terhubung ke jaringan kita. Nah, ini dia mendeteksi satu perangkat, yang mana ini adalah perangkat dari main OS yang kita pakai, teman-teman ya, karena kita berada di virtual machine gitu. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa BetterCap ini juga bisa mendeteksi perangkat lain gitu. Perangkat lain yang bukan virtual, tapi perangkat real, yang terhubung ke jaringan yang sama dengan yang kita pakai saat ini, teman-teman ya. Cara untuk melihat siapa saja yang terhubung, bisa teman-teman pakai komen ini, komen tadi net show. Nah, jadi teman-teman nih, kalau seandainya lagi duduk di cafe atau di tempat-tempat umum gitu, terus jaringannya lemot, nah teman-teman ingin tahu siapa aja nih yang terhubung dengan jaringan yang teman-teman pakai. Teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai BetterCap, lalu jalankan ini. Probe, lalu show. Baiklah, langkah selanjutnya yang harus teman-teman jalankan adalah menjalankan komen yang berhubungan dengan ARP spoofing gitu. Mari kita lihat dulu apa yang bisa kita lakukan. Help ARP. Oke, mungkin bukan ini komennya. Modul ARP not found. Oke ya. Mungkin kita coba ini. Spoof kalau nggak salah. Ya ini dia spoof. Nah, di sini kita melakukan spoofing terhadap target ya, teman-teman. Ini ada ARP spoof on, ban on, spoof off, ban off gitu. Oke, ya di sini ada keterangannya, teman-teman ya. ARP spoof on berarti kita memulai spoofer. Kalau yang menggunakan ban itu juga untuk mengaktifkan spoofer, tapi dengan mode ban gitu. Nah, ban ini kan artinya ngelarang gitu. Artinya si target nggak akan bisa terhubung ke internet gitu. Di sini ada full duplex, ada internal. Nah, kita akan pakai ini teman-teman. ARP spoof full duplex. Pertama-tama kita set dulu. Spoof full duplex jadi true. Setelah itu baru ARP spoof
on, teman-teman. Nah, ini dia. Setelah itu kita jalankan ini, teman-teman. ARP spoof target. Koma, oke. Yang pertama adalah address atau alamat dari default gateway. Yang kedua adalah targetnya, teman-teman. Mari kita cek dulu ya. Net show. Oke, ini dia. Berarti ARP targetnya adalah pertama gateway, kedua target. Mari kita set. Set ARP spoof targets. Oke, IP-nya dipisah dengan koma, teman-teman ya. Kita masukkan IP-nya 121. Pertama IP gateway, yang kedua IP target. Dalam hal ini si main OS kita. Tapi sebelum itu kita cek dulu ARP dari main OS. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Interface Wi-Fi yaitu yang 121 ini. Oke, ini dia. Delapan. Oke, sudah kita set ya. Tapi kelihatannya ini karena suatu alasan cycle address-nya udah sama duluan nih teman-teman. Antara IP address milik pertas dan IP address milik default gateway gitu. Nah, ini juga salah satu mitigasi atau pencegahan yang bisa teman-teman lakukan gitu. Jika teman-teman connect ke jaringan WiFi, terus teman-teman lihat ini pakai komen ARP strip A, ada kejadian kayak gini nih teman-teman. IP-nya beda, tapi MAC-nya sama gitu. Ada IP yang beda, yakni ini dengan ini. Kan beda nih teman-teman. 47 dan 49. Tapi cycle address-nya sama ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat gejala seperti ini artinya jaringan itu sudah terkompromisi. Artinya baik aja gitu teman-teman. Namun ada pengecualiannya teman-teman. Kalau IP-nya sama seperti ini nih. Ini kan 255. Oh, bukan sama ya maksudnya ini. Yang berakhiran 255 ini teman-teman. Antara yang di atas sama yang ini ya. Ini kan IP-nya beda nih teman-teman. Namun sama-sama berakhiran 255 ya. Nah, ini kan memang cycle address-nya sama ini teman-teman. Kalau teman-teman ketemu yang kayak gini, ada yang cycle address-nya sama, namun IP-nya berakhiran 255 seperti ini. Berakhiran 255. Ini nggak apa-apa teman-teman ya. Ini memang sudah bawaan dari konfigurasi jaringan atau konfigurasi network. Namun yang perlu teman-teman khawatirkan adalah kasusnya kayak dua ini. Nah, ini. Akhirannya nggak 255, tapi cycle address-nya sama gitu. IP-nya IP-nya berbeda, tidak berakhiran dengan segmen 255. Namun ini MAC address atau cycle address-nya sama ini. Berarti teman-teman harus mendisconnect ke jaringan tersebut karena mungkin teman-teman sudah terkompromisi gitu. Mari kita lanjut. Oke, sudah selesai ARP spoof targetnya. Mari kita hidupkan itu kita tes dulu apakah udah connect atau belum itu, atau kita sudah berhasil ngintip atau belum. Mari kita help arp.sniff. Net sniff, sorry teman-teman. Karena sering ketukar itu ya, ARP, net gitu. Kita pakai di sini, kita hidupin dulu teman-teman ya. Mari kita buka. Nah, ini kan masuk nih teman-teman. Nah, langsung kelihatan ini. Langsung berhasil diintip aktivitas jaringan dari perangkat target dengan internet gitu. Kelihatan ini ya. Oke. Mari kita tes alamat lain, misalnya Wancak. Nah, abaikan gambarnya teman-teman ya. Ini situs meme ya. Mari kita tes login.
Oke, invalid ID or password karena memang saya sengaja memasukkan kredensial yang salah gitu. Kita kembali ke VM. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat ketahuan nih. Kita tadi buka Wanca gitu. Jadi kalau teman-teman sedang melakukan package sniffing, teman-teman juga bisa ngintip gitu ya. Apa yang dia buka gitu. Nah, kita lihat lagi apakah kita bisa mengintip data yang dikirim atau tidak. Nampaknya juga belum ya. Mari kita coba situs lain. Misalnya atau ini aja lah. Kan sering tuh pertas nanya, "Bang, bisa nggak hack FB? Bisa nggak hack FB?" Pikirnya hacker itu cuma hack FB doang apa? Sorry, sorry. Kita masukkan kredensial yang error. Agak lama ini teman-teman ya. Oke. Is not connected to an account. Atau dengan kata lain, kita memasukkan kredensial yang salah gitu teman-teman. Password check. Oke, ini aktivitas jaringan yang dilakukan oleh target. Ini main OS-nya. Nah, ini nggak kelihatan teman-teman ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena ini tadi. Link yang kita buka tadi dalam hal ini Facebook sudah diamankan dengan ini, HTTPS gitu. Jadi ini mitigasi kedua atau pencegahan kedua ya teman-teman ya. Pastikan ketika teman-teman membuka suatu website, misalnya Facebook, itu pastikan berawalan HTTPS gitu teman-teman. Bukan HTTP gitu. Karena kalau di HTTPS ini, data yang kita kirimkan, yakni username atau password, itu nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan oleh si peretas. Tapi kalau pakai HTTP ya, itu bakal kelihatan gitu. Kenapa bisa demikian? Karena HTTPS ini itu artinya website ini sudah diamankan dengan SSL gitu atau secure layer gitu. Jadi data yang dikirimkan sudah terenkripsi. Dalam hal ini berarti tidak akan terlihat gitu. Itulah gunanya enkripsi data tadi. Jadi nggak bisa diintip gitu teman-teman. Oke, sudah cukup dengan sniffing ini ya. Kelihatannya dengan sniff ini kita cuma bisa melihat apa yang dia buka, bukan apa yang dia kirim gitu. Kita matiin aja ya. Net sniff off and go. Kita kembali ke bukan ARP spoof lagi teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke main gamenya yaitu DNS spoof. Namun sama kayak tadi, kita lihat dulu nih teman-teman. Apa yang bisa dilakukan dengan DNS spoof ini. Oke, ada kesalahan dikit ya, bukan spoof, ada typo dikit. Sip, ini dia. Spoof. Komennya sama, spoof on, spoof off. Namun sebelum itu kita set dulu nih teman-teman, parameternya gitu. DNS spoof address, DNS spoof al. Nah, kita akan pakai ini teman-teman. Spoof address, DNS spoof domain gitu. Tapi sebelum ini ada langkah tambahannya teman-teman ya. Kita siapin dulu tuh. Kita siapin dulu fake page-nya atau halaman palsunya teman-teman. Pertama kita sini dulu. Oke, Oke, kita siapkan dulu dengan komen seperti ini. Index HTML. Nah, misalkan. Nah, ini kita memakai script PHP teman-teman ya. Atau supaya nggak kebingungan, langsung aja deh kita pakai script HTML gitu. Kita simpan. Lalu kita hidupin dulu itu teman-teman servernya gitu. Cara menghidupkan servernya bagi teman-teman yang sering berkecimpung dalam web programming tentu tahu komennya teman-teman ya. Systemctl start Apache 2. Mari kita tes udah jalan belum nih.
IP-nya apa ya? 12147. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh fake page kita ya, teman-teman ya. Ini dia halaman palsunya. Kita kembali ke terminal. Oke. Oh, ini dia mendeteksi request yang kita lakukan tadi, teman-teman ya. Mari kita masuk ke komen selanjutnya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat kembali. Ini spoof on. Pertama kita set dulu nih, teman-teman, addressnya dengan domainnya gitu. Misalkan kita ingin memancing agar ketika target mengakses instagram.com, perginya bukan ke Instagram gitu, tapi perginya ke halaman palsu yang kita set up tadi. Caranya adalah kita ikuti komen ini, set DNS spoof address. Nah, di sini kita memakai IP milik kita ini, teman-teman. Mana tadi? Ini dia. Kita copy, paste, pisahkan dengan titik koma, teman-teman ya. DNS spoof domains. Langsung kayak gini ya, tanpa triple W atau semacamnya. Instagram.com. Udah pas ini belum ya? Oke, selanjutnya kita hidupin dulu DNS spoof on. Ini dia melakukan mapping di sini. Jadi kalau si target yakni si ketika target kita yakni 121157 ini mengakses Instagram, perginya ke sini. Kita cek udah gacor belum nih? Ups, not secure. Nah, ini lihat teman-teman, bukan Instagram. Perginya ke sini nih, ke halaman fake yang kita buat ini. Oke, ini mari kita cek browser lain, misalnya Edge ya. Nah, sama nih teman-teman. Ketika kita pergi ke instagram.com, perginya ke sini nih. Ke jaringan yang udah kita spoof ini. Sekarang mari kita matikan. Kita reload. Not secure. Mari kita buka HTTPS ya teman-teman. Oke, masih error nih ya. Ini dia. Masuk nih teman-teman. On. Dan ini dia. Oke teman-teman. Jadi mitigasi selanjutnya atau pencegahan selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah pastikan yang teman-teman buka itu adalah HTTPS, bukan HTTP gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman nggak sengaja masuk ke jaringan yang terkompromisi ini, teman-teman ya, masuk ke jaringan yang udah disusupi, lalu teman-teman ingin buka misalnya si Instagram ini, teman-teman, pastikan dia HTTPS gitu. Kalau seandainya teman-teman masuk Instagram dan halamannya seperti ini, namun linknya bukan HTTPS-nya, tapi HTTP, maka itu berarti teman-teman harus stop gitu. Jangan masukkan apapun, karena besar kemungkinan ketika teman-teman masukkan username-nya di sini dan password, ketika teman-teman klik login, perginya bukan ke login resmi milik Instagram, tetapi data-data yang teman-teman masukkan di sini malah nyasar ke si peretas gitu. Nah, itu tadi DNS spoof. Kita sudah matikan ya. Bagaimana dengan si band ini? Pertama kita matiin dulu. Nah,
Betul nggak nih kalau ban on ini membuat kita nggak bisa, membuat target tidak bisa membuka website atau link yang diakses gitu. Lemot ini teman-teman, apakah lemot karena jaringan atau memang karena pengaruh dari serangan kita tadi? Mari kita buka tes. Oke, kelihatannya mungkin ini pengaruh dari ini ya teman-teman, pengaruh dari eh, serangan yang kita lancarkan. Bagaimana kalau kita off kan? Restoring ARP cache for to target. Hmm. Oke, jalan. Berarti lemot tadi adalah pengaruh dari serangan kita ini teman-teman. Nah, oke, mari kita kembalikan semua kepada keadaan yang semestinya teman-teman. Oke, ini dia tutorial singkat serta penjelasan mengenai salah satu serangan dalam network hacking atau peretasan jaringan ya. Dalam hal ini serangan berjenis DNS spoofing gitu teman-teman. Tapi sekali lagi ya, konten ini adalah konten edukasi gitu untuk memperlihatkan bagaimana serangan tersebut dilancarkan dan apa pencegahan yang harus kita lakukan teman-teman. Dan saya sendiri tidak bertanggung jawab ya apabila teman-teman menyalahgunakan teknik yang diajarkan dalam konten ini. Oke, karena ini dapat melanggar hukum ya teman-teman jika teman-teman salah gunakan. Intinya itu aja teman-teman, tetap berada di jalan yang benar gitu. Kalau teman-teman mempelajari teknik peretasan ini, gunakan dalam tujuan yang bijak itu. Dalam hal ini untuk keuntungan atau untuk benefit bagi orang lain gitu. Jangan merugikan ya teman-teman. Jangan menjadi black hat gitu. Oke, sekian untuk konten kali ini. Kita tutup. Kita tutup VMware ini dengan cara yang wajar ya. Kalau kita matiin secara hard shutdown, takutnya error gitu. Oke, demikianlah konten mengenai DNS spoofing teman-teman ya. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.